Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Poni, di podcast Viva Tambang. Kali ini saya ditemani oleh Bapak JB Garudanto Hananto Kusumo, yang biasa saya panggil Mas Danto. Selamat datang. Selamat datang. Mas Danto. Viva Tambang, mantap sekali. Terima kasih Mas. Mas Danto ini teman seangkatan dengan saya di Tambang 85. Hari ini saya hadirkan dan beruntung sekali beliau bisa datang. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak lah tentang dunia apa saja yang sedang dia geluti. Mas Danto, kabarnya gimana nih? Ya, Mas Pon. Saya manggilnya Mas Pon. Sehat-sehat aja? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Ya. Semoga rekan-rekan tambang selalu dalam kondisi yang sehat dan kuat. Mas Danto, akhir-akhir ini kegiatannya apa aja nih di pekerjaan? Pekerjaan saya sejak lulus tuh saya selalu bergerak di bidang alat berat. Jadi ya bisanya tinggal alat berat kan, ya, berkecimpung di dalam alat berat. Dan mungkin ada beberapa rekan-rekan lulusan tambang yang juga berkecimpung di alat-alat berat. Ya. Sekarang di PT apa sekarang nih? Terakhir ini saya berada di PT Panca Traktor Indonesia, yang kantor pusatnya ada di Kelapa Gading, Jalan Pegangsaan, dan kita mengageni salah satu merek Cina. Hanya satu merek karena kita distributornya satu merek, dan saya sudah di situ selama lebih dari 3 tahun. Produk-produknya apa aja sih kalau Panca Traktor itu? Panca Traktor Indonesia ini didirikan tahun 2012. Sampai dengan sekarang ini sudah memiliki 14 cabang, jadi tersebar luas. Di mana kita mengageni merek Liu Gong. Liu Gong ya? Liu Gong, produk dari Cina. Dengan beberapa tipe seperti ekskavator kita punya, kemudian bulldozer, wheel loader, vibro atau kompaktor, crane juga ada. Motor grader juga ada. Jadi yang memang alat berat yang bisa mendukung beberapa sektor industri, hampir semua sektor industri. Alat berat ini kan luas sebetulnya jangkauannya, bisa di infrastruktur, tadi yang saya bilang dia beberapa industri, itu infrastruktur, kemudian di pertanian juga bisa, di pertambangan, yang sekarang kita ini sebagai alumni tambang. Kemudian di perminyakan, sudah banyak sektor bisa dipakai. Pak Danto, saya tadi sudah dengar ya, kalau PT ini sudah banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Bisa nggak disebutin di mana aja nih? Bisa. Kita nyebutnya PTI. PTI itu kepanjangan dari sebetulnya Panca Traktor Indonesia. Kita punya cabang di hampir seluruh Indonesia. Kayak di Sumatera kita punya ada Pekanbaru, ada Medan, kemudian Jambi dan Palembang. Yang besar-besar tuh kita di Pekanbaru dan Palembang untuk Sumatera. Kemudian kita lari ke Kalimantan, kita ada di Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda. Itu juga besar karena di sana kita backup beberapa proyek terutama tambang ya, berkaitan dengan dunia tambang. Kemudian di Sulawesi ada di Makassar dan Kendari. Untuk di Pulau Jawa, pusatnya kita di Jakarta, di HO, head office-nya di Jakarta. Kemudian di Semarang untuk covering daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kemudian ada di Surabaya. Surabaya itu mengcover sampai ke Bali, Nusa Tenggara. Jadi komplit lah. Untuk di daerah timur kita nanti akan invasinya dari Makassar, seperti ke Papua, ke Pulau GB, ke daerah Halmahera, itu kan banyak tambang-tambang.
Ya, kita masuk mulai dari Makassar. Iya. Gitu Pak Mas Wah, Poni. kalau saya dengar itu berarti di seluruh Indonesia sudah bisa terlayani ya? Ya, kita memang ada di kota-kota besar Iya. dan daerah-daerah yang memang ada industri pertambangannya mendekati proyek baik pertanian maupun pertambangan atau kehutanan, kita mendekati. Iya. Kenapa? Kita harus dekat dengan customer supaya customer membeli alat dari Panca Traktor Indonesia merasa tercover baik secara spare part maupun secara service. Jadi aftermarketnya itu kita backup. Kenapa? Karena customer itu membeli alat kan untuk investasi ya di proyeknya, sehingga mereka harus merasa sure, aman bahwa alat yang dibeli dari Panca Traktor itu udah aman dan bisa untuk berinvestasi ke depannya. Kan gitu ya Pak ya. Menghasilkan sesuatu yang untuk perputaran dari industri yang mereka lakukan. Prinsipnya di situ kita mendekati customer, support baik dari segi servisnya, kita punya mekanik yang handal, yang sudah ada training, kita juga punya training center. Kemudian dari spare partnya kita juga meletakkan di semua cabang itu ada gudangnya untuk spare part, sehingga customer tidak merasa kesulitan, tidak harus dari Jakarta. Oh dari cabang-cabang bisa. Oh begini Pak Mas Danto, ini buat inspirasi adik-adik kelas kita nih yang baru lulus sarjana teknik tambang. Kadang-kadang mereka kan berpikir, nanti kalau saya lulus kerja, saya ingin berkecimpung di site, di tambang, di lapangan. Nah ini bisa menjadi inspirasi nih. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka lulus kemudian ingin berkecimpung di dunia alat berat, itu kira-kira bagian atau departemen atau divisi apa yang kira-kira lulusan teknik cocok tambang gitu ya? Cocok bisa Ya, kontribusi gitu. Ya, terima kasih Mas Pon. Jadi memang lulusan tambang itu cukup banyak. Satu angkatan itu bisa sampai mungkin 50-100-an lah ya. Tapi kalian jangan khawatir bahwa dan tolong mindsetnya juga dikembangkan bahwa kalau kita lulusan tambang, sarjana tambang tidak harus ditambang. Karena tambang itu salah satu industri yang mempunyai beberapa bagian-bagian yang bisa terkait dengan profesional yang lain. Contoh misalnya alat berat ya yang saya cimpung sini. Itu masuk di dalam marketing departemen. Oh iya. Marketing departemen di sini mereka menjual alat, ya kan, sebagai sales lah bahasanya. Yang kedua itu untuk marketing unit. Yang kedua adalah di bagian spare part. Oh, spare part. Ya, kenapa di bagian spare part? Karena alat-alat berat itu butuh spare part untuk perbaikan, seperti filter, belt, starting motor, bahkan yang engine, komponen-komponen engine. Memang kalau di bagian spare part kita lebih banyak mengenal apa sih alat berat itu sendiri dibanding dengan ilmu kita tambang. Mungkin sedikit kepakai, tetapi begitu diaplikasikan ke tambang itulah yang akan kepakai banyak. Nah, yang ketiga adalah di servis. Kayak saya itu begitu lulus, saya masuk di dalam industri alat berat, tidak dari sales, tidak dari spare part, tetapi justru basic saya dari servis. Kenapa pada saat itu? Ini pengalaman adik-adik buat adik-adik ya. Memang saya harus belajar lagi. Ya belajar engine, belajar hidrolik, belajar pengetahuan alat berat. Jadi langsung terjun, langsung belajar karena di training. Kita menjadi mekanik, benar-benar mekanik. Saya milih jalan itu karena saya pikir saya punya kok pengetahuan tambang. Saya ngerti tambang. Suatu saat, saya berpikir pada saat itu, saya berpikir bahwa saya akan nambah ilmu di dunia permesinan atau di dunia alat berat itu sendiri, sehingga saya belajarnya dari servis, benar-benar menjadi mekanik. Kemudian karena sudah belajar dari mekanik, sudah ngerti, masuklah ke dunia manajerialnya. Kemudian naik lagi jenjangnya memegang cabang. Kan gitu, branch. Kenapa branch? Branch itu seperti kepala cabang atau branch manager. Itu seperti raja kecil. Karena apa? Kita belajar marketing, kita belajar finance accounting, ya kan? Kita belajar lagi spare part,
Kalau servis kan sudah ada ilmunya, sehingga kita bisa mengatur. Oh, areal yang kita pegang, misalnya satu provinsi, misalnya dulu saya megang Kendari. Oh iya. Berapa luas sih Kendari? Berapa kabupaten sih Kendari? Kan gitu ya. Ada tambangnya apa aja. Nah, itu yang kita serang. Siapa sih pemiliknya? Ya. Saya sebagai BM mengkoordinasikan sales, oke, kita serang. Ya, ya. Kemudian begitu sudah ada populasi dan sebelumnya mungkin sudah ada populasi, saya tinggal ngatur mekanik. Oke, supaya alat ini bagus kita harus gimana nih di bidang servis. Spare partnya harus siap apa nih supaya customer juga mau beli. Karena pasti itu perawatan akan ada terus. Nah, disitulah ilmunya mulai berkembang manajerial. Bagaimana mengatur suatu kegiatan dunia industri peralatan berat ke dalam suatu lingkungan yang besar di provinsi untuk megang perwakilan atau cabang di mana harus ada marketingnya, harus ada supportnya baik service maupun spare part. Nah, disitulah mulailah berkembang makin mantap, nanti bisa cabang yang lebih besar lagi, nanti berkembang lagi kemana-mana. Oh ya, ini juga Mas Danto nih yang pertanyaan yang menggelitik bagi saya ya. Kan untuk fresh graduate yang perempuannya itu kalau bekerja di bidang industri alat berat itu kira-kira cocok nggak? Wah, ini dia. Alat berat itu sama dunia pertambangan sebetulnya mirip-mirip. Orang mesti mikirnya banyak lakinya, banyak cowoknya, toh? Ya. Begitu cewek masuk, wah pasti cantik sekali. Bisa, amat sangat bisa. Jadi justru beberapa pengalaman saya untuk seorang cewek masuk di dalam dunia alat berat itu bisa lebih sukses dari yang cowok. Oh, malah begitu ya? Ya, Pak Asto. Terutama di marketing. Marketing tadi ada dua, saya terangkan. Marketing unit maupun marketing spare part. Kenapa? Karena mereka cukup luas. Dan keunggulan yang itu pertama luas. Kalau perempuan kan luas, sehingga begitu, halo selamat pagi Pak, saya mau ketemu, itu yang dengar itu sudah enak, suaranya seger. Ya. Yang kedua, mereka akan menangkap bahwa seorang wanita tapi di dunia alat berat, di mana teknis banget kan gitu. Ya. Dan kalian sudah punya modal itu, sehingga untuk cewek-cewek tambang jangan ragu, tidak hanya kalian harus masuk ke dunia tambang yang harus ke lapangan, enggak, tapi dunia alat berat juga bisa digeluti sebagai suatu profesional, terutama juga untuk wanita. Kira-kira gitu, Mas Boni. Kita sudah bincang panjang lebar nih, ya. Mas Danto. Untuk penutup, bisa gak diberikan closing statement lah untuk penonton? Harus, supaya makin yakin, ikatan makin mantap, tambang makin kuat. Jadi pertama saya akan sedikit mengekspos Panca Traktor, bahwa Panca Traktor Indonesia siap mendukung industri pertambangan dengan supportnya baik servis maupun spare part terhadap alat yang kita jual ke dalam dunia pertambangan. Jadi jangan ragu dengan Panca Traktor. Mantap. Yang kedua, jangan ragu juga adik-adik kita yang sudah ditambang untuk masuk ke dalam dunia alat berat. Karena itu adalah salah satu juga pilihan kalian nanti setelah lulus. Sebetulnya banyak juga, tapi salah satunya adalah di dunia alat berat. Sehingga pesan saya adalah belajarlah, nomor 1 belajar, nomor 2 belajar, nomor 3 belajar. Sehingga kita Indonesia, bangsa Indonesia menjadi kuat karena kita pintar. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Demikian closing statement dari Pak Danto. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Viva Tambang, mantap sekali.